Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita sirah nabawiyah. Sebelumnya Nabi SAW mengabarkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menjadi penghapus dosa-dosa kita di hari kiamat nanti. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengusiran Bani Quraidah. Nah, kemarin itu diusir, kemudian karena melakukan pengkhianatan fatal, semua tawanan laki-lakinya dihukum pancung, dipenggal. Anak-anak yang tidak jelas apakah ini sudah balik, sudah orang dewasa atau masih anak-anak, diperintahkan oleh Sa'ad bin Mu'az, buka celananya. Kalau ada bulu kemaluan berarti dia dewasa, kemudian dipancung gila. Saking pengkhianatan luar biasa yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Ternyata masih ada suku Bani Nadir. Nah, Bani Nadir ini pengkhianatannya tidak kalah luar biasanya dibanding dengan pendahulunya Bani Quraidah. Ternyata Bani Nadir itu pengkhianatannya tidak kalah besar, tidak kalah luar biasanya dibanding pendahulunya Bani Quraidah. Bani Nadir ini sering bermain mata dengan orang-orang kafir Quraisy. Ingat kemarin perang Ahzab ya, lautan manusia 10.000 kafir Quraisy bergabung bersama orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi mengepung kota Madinah. Otaknya dalang di balik semua itu ya Bani Nadir ini. Bani Nadir ini sering dia bermain mata dengan orang-orang munafik untuk menggempur kota Madinah, bermain mata dengan orang-orang kafir Quraisy dan suku-suku lainnya seperti Ghatafan untuk menyerang kota Madinah. Kemudian yang lebih fatalnya lagi, kesalahan yang dilakukan oleh Bani Nadir, pernah melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Bani Nadir punya kesepakatan, kita hidup berdampingan di kota Madinah, kesepakatannya ini. Salah satunya adalah kalau ada apa-apa yang mengharuskan orang Islam membayar sesuatu, maka ditanggung bersama. Ketika itu sahabat Nabi pernah salah bunuh orang ya, ketika terjadi fitnah Bi'rul Ma'unah ya. 70 penghafal Quran yang dikirim ke Najd oleh Nabi Muhammad SAW dibunuh. Satu orang selamat. Kemudian tengah jalan dikira dia ada laki-laki yang sedang tidur di bawah pohon, dikira bagian dari pembunuh 70 temannya, dibunuh duluan. Ternyata bukan. Nabi bilang bukan yang kau bunuh, bukan. Sehingga kita harus membayar diat. Diatnya untuk satu nyawa 100 ekor unta, begitu kan? Nah, Nabi Muhammad SAW datang ke Bani Nadir di kota Madinah untuk menagih urunan diat itu. Tapi ketika itu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar, Utsman dan Ali, Abu Bakar, Umar dan Ali dikatakan naf'al ya Abu Qasim, wahai Abu Qasim, ya kami mau bayar diat urunan. Tunggu di sini, kami akan siapkan. Kemudian ternyata apa? Orang-orang di atas bangunan, ada 2 bangunan ya, di atas bangunan, di atas benteng itu dikatakan siapa yang berani menjatuhkan batu besar ini kepada Muhammad sehingga dia terbunuh. Terus kemudian salah seorang Yahudi mengatakan saya yang melakukannya. Sahut Yahudi yang lain mengatakan apa? Jangan kau lakukan. Sebelum kau lakukan, niscaya Jibril datang membawa wahyu mengabarkan kepada Muhammad bahwa batu akan jatuh dari atas kepalanya. Tapi nekat orang Yahudi ini.
Ternyata begitu mau dijatuhkan batu besar itu, betul datang Jibril menyampaikan wahyu bahwa orang Yahudi akan melakukan makar, akan melakukan percobaan pembunuhan. Segera tinggalkan tempat itu. Langsung Nabi bergegas meninggalkan tempat itu. Nah, istilahnya kesalahannya fatal. Nah, artinya kalau begitu orang Yahudi tahu kan kalau Nabi Muhammad SAW itu betul-betul Nabi gitu. Buktinya orang Yahudi yang lain mengatakan jangan kau lakukan. Nanti sebelum kau lakukan Jibril turun bawa wahyu ngasih tahu, ngasih kabar dari langit bahwa engkau akan melakukan itu. Ternyata kebenaran terjadi. Sebegitu besar kesalahannya Bani Nadir, akhirnya Nabi marah memerintahkan Muhammad bin Maslamah. Satu-satunya sahabat Nabi ya, Muhammad sama namanya, Muhammad bin Maslamah, memerintahkan untuk mengusir orang-orang Bani Nadir keluar kota Madinah ke arah utara di tempat yang bernama Khaybar. Nah, ini perang Khaybar. Di tempat yang bernama Khaybar, mereka tinggal di sana. Tinggal di sana, bikin benteng di sana, bikin pasar pemukiman di sana. Dikiranya akan tidak melakukan kesalahan lagi. Ternyata di Khaybar dia menyusun kekuatan bagaimana untuk menyerang kota Madinah. Biasa bermain mata dengan orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian suku-suku yang belum masuk Islam seperti suku Ghatafan namanya. Itu sekutunya Quraisy, sekutunya Yahudi. Akhirnya karena di sana dibuat makar juga untuk menyerang kota Madinah, Nabi Muhammad SAW menyiapkan 1.400 pasukan untuk menyerang Bani Nadir, untuk melakukan pengusiran dari Khaybar. Nah, setelah itu seorang munafik di kota Madinah, siapa namanya? Rasul munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata dia nulis surat ngasih tahu ke orang-orang Bani Nadir di Khaybar bahwa Muhammad sedang menyiapkan 1.400 pasukan untuk menyerang Khaybar. Munafik ini ya. Ternyata orang itu terima surat dari Abdullah bin Ubay. Karena ini rekanan dia nih, saling intip bagaimana membuat kota Madinah dihancurkan, bagaimana dibuat orang-orang Ansar dan Muhajirin terusir dari kota Madinah. Ternyata tokoh kepala suku Bani Nadir dulu namanya Huyai bin Akhtab. Tapi Huyai bin Akhtab minggu lalu kita cerita bahwa dia dipenggal juga kan di ketika perang pengusiran Bani Quraidah. Nah, harusnya dia kepala suku pimpinan Bani Nadir. Kepala suku atau pimpinan Bani Nadir diganti oleh menantunya sendiri. Namanya dicatat namanya Kinanah bin Abil Huqaiq. Nah, Kinanah bin Abil Huqaiq ini pimpinan Ibnu Nadir, Bani Nadir. Suami langsung dari Sofiyah bintu Huyai. Makanya punya bapak namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab punya menantu namanya Kinanah bin Abi Huqaiq. Ternyata dia datang ke suku Ghatafan. Dia bilang, wahai sekutuku, suku Ghatafan, sesungguhnya Muhammad sedang dalam perjalanan untuk menyerang kami di kota Madinah. Saya minta bantuan dari kalian, niscaya separuh hasil panen kurma di kota Madinah untuk kalian. Diiming-imingi begitu. Akhirnya mau suku Ghatafan. Karena suku Ghatafan tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, karena diiming-imingi begitu, mau dia suku Ghatafan. Akhirnya Allah membuat was-was di orang-orang Ghatafan. Dikatakan apa? Kalau engkau keluar ke kota Madinah membantu orang-orang Yahudi, niscaya Muhammad dan pasukannya akan menyerang suku Ghatafan. Akhirnya tidak jadi. Nah, karena memang di kota Madinah itu rumahnya kurma ya, sampai-sampai para sahabat mengatakan kami tidak pernah ketika menaklukkan Khaybar, tidak pernah kami makan kurma sekenyang ketika kami menaklukkan Khaybar. Makanya diiming-imingi dia orang Ghatafan, kalau kau membantu kami, separuh hasil panen di Madinah untuk kalian. Tapi Allah kasih was-was, tidak jadi, karena dianggap Nabi Muhammad SAW akan datang menyerang Ghatafan. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW menyiapkan 1.400 pasukan. 1.400 pasukan itu datang. Sejak dulu memang ini pun perang Bani Nadir sebagaimana perang Bani Quraidah, tidak ada kontak fisik ya, menyerah. Yahudi tidak berani. Tidak ada sejarah dalam peperangan itu Yahudi itu perang berhadap-hadapan gitu, perang ketemu langsung, tidak ada. Paling nyerah dia. Kalaupun dia harus mubarazah, tidak ada yang berani, hanya 1-2 bisa dihitung dengan jari Yahudi yang berani mubarazah.
yang perang tanding sebelum perang campur gitu ya, mubarozah, kebiasaan perang zaman dulu sebelum perang campur mereka perang tanding satu duel satu lawan satu. Nah, ternyata Nabi sampai di kebiasaan Nabi SAW. Jadi penyerangan Khaybar ini dilakukan subuh hari, makanya terkenal istilah apa itu? Serangan fajar. Biasanya Nabi Muhammad SAW menyerang tuh pagi buta. Katanya salah satu strategi kenapa demikian karena seseger-segernya orang begadang malam hari pasti ketika menjelang matahari terbit ngantuk biasanya. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW sering melakukan penyerangan pagi buta. Makanya mungkin kita istilah serangan fajar segala macam. Nah, Nabi Muhammad SAW sampai di perkampungan Bani Nadir, jadi di Khaybar, orang-orang Bani Nadir sedang bawa cangkul, mau ke ladang segala macam. Tidak ditahu bahwa Nabi Muhammad SAW datang, dadakan datangnya. Tiba-tiba didapati Nabi Muhammad SAW, teriak orang-orang Bani Quraidah. Apa katanya? Muhammad wajaisu, Muhammad wajaisu. Muhammad datang bersama pasukannya, tentaranya. Semua lari ke dalam benteng. Dikatakan Bani Nadir itu memiliki 7 benteng besar. Bayangin saking penakutnya 7 benteng besar berlapis-lapis, saking penakutnya. Masuk ke dalam benteng. Tapi sebelumnya ya, Nabi Muhammad SAW ketika ke Khaybar ini menyewa seorang penunjuk jalan. Karena dikatakan bahwa ini kota Madinah, ini Khaybar, baru ini Syam. Nah, ya Khaybar ini bagian dari Madinah ya, bukan termasuk Syam ya. Nabi Muhammad SAW menyewa penunjuk jalan bagaimana agar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat datang tidak sampai bisa lari ke Syam. Karena teman-temannya orang Yahudi di Syam semua kan waktu itu kan. Nah, bagaimana biar orang Yahudi ini tidak lari ke utara. Disewa seorang penunjuk jalan bernama Qusail. Oke, Qusail ya, ingat ya, Qusail. Nah, Qusail ada beberapa jalan menuju ke benteng Khaybar. Dikatakan, "Ya Rasulullah, ini ada jalan. Ada beberapa jalan-jalan, mana yang kau mau? Jalan ini atau ini atau ini atau ini?" Ditanya, jalan ini apa namanya? Oh, ini ya Rasulullah jalan huzan. Apa artinya? Sedih, hazan. La tahzan ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kami, bersama kita. Makanya huzan ini jalan huzan. Kata Nabi, oh enggak, artinya sedih, enggak mau gitu. Kalau ini jalannya apa? Jalan sath, kain tipis. Oh, Nabi bilang, oh enggak, saya enggak mau jalan ini. Kalau jalan ini apa? Jalan hatib. Hatib apa? Kayu, pencari kayu. Ini tukang kayu, pencari kayu bakar, enggak mau. Kalau jalan ini jalan marhab, kata Qusail, penunjuk jalan. Ini jalan marhab. Oh, lihat di jalan ini aja. Marhaban, selamat datang. Makanya sunnahnya ngasih nama itu yang optimis ya. Misalnya toko sumber rezeki. Kayak gitu kan, optimis. Itu sunnahnya begitu, Bang. Atau toko sumber makmur. Jangan mie setan, enggak boleh. Nah, enggak boleh. Mie setan, enggak boleh. Karena sunnahnya begitu. Memberi nama dengan sesuatu yang sifatnya optimis, doa. Nabi juga ditanya ini jalan apa? Marhab. Oh, lewat jalan sini saja. Sampailah Nabi SAW di depan benteng Khaybar. Orang-orang sedang mau ke ladang bertani, ke kebun kurma. Kaget lihat Nabi Muhammad pagi buta. Muhammad wajaisu lari dia ke benteng mereka. Dan di benteng mereka persiapan logistik banyak. Nabi Muhammad bermalam di depan benteng. Bermalam di depan benteng, kemudian kok tidak keluar-keluar ini orang Yahudi, Bani Nadir. Kemudian Nabi Muhammad SAW membuat kemah. Nabi buat kemah di depan benteng Khaybar, orang Bani Nadir tidak keluar-keluar. Bermalam di sana ada seorang sahabat bernama Habbab bin Munzir. Habbab bin Munzir nanya, "Ya Rasulullah, ini kita bikin kemah di depan sini, wahyu apa memang hanya sekedar perbuatanmu sebagai manusia biasa? Kalau memang ini wahyu ya Rasulullah, sami'na wa ta'na. Ini yang terbaik kita buat kemah di sini. Tapi kalau ini bukan wahyu, izinkan ya Rasulullah, saya kasih saran." Nabi bilang, "Oh enggak, ini bukan wahyu. Ini murni saya niat istilahnya? Nah, saya yang mau begini." "Oh, bukan wahyu kalau begitu ya Rasulullah, izinkan saya untuk usul. Tempat kita bikin kemah ini ya Rasulullah masih terjangkau oleh lemparan panah dan tombak dari atas benteng itu. Kalau saya boleh usul ya Rasulullah, kita buat agak jauh sedikit agar tidak terkena lemparan tombak dan anak panah." Nabi bilang, "Oh benar kamu bilang. Iya, kita buat kemah tempat lain. Buat kemah agak jauh." Nabi SAW.
buat kemah. Kemudian ada seorang yang bersair namanya Amir bin Al-Aqwa. Ingat ya namanya? Amir bin Al-Aqwa. Amir bin Al-Aqwa ini sahabat mulia. Dia bersair. Apa katanya? Allahumma laula anta mahtadaitana. Ya Allah, seandainya bukan karena Engkau ya Allah, kami ini tidak mendapat petunjuk. Wa ma tasaddaqna, dan kami juga tidak akan bersedekah kalau bukan karenamu ya Allah. Wa ma shallaina, dan kami pasti tidak akan salat berjamaah ya Rasulullah kalau tidak atas petunjukmu. Terus di senandung syair untuk membangkitkan semangat ini, karena ini tidak nunggu berhari-hari, tidak turun-turun orang Yahudi Bani Nadir dari benteng Khaybar. Kemudian Nabi mendengarkan itu, ditanya siapa yang bersair itu? Oh, itu yang bersair namanya Amir bin Al-Aqwa ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yarhamahullah, semoga Allah merahmati orang ini. Didengar begitu, sahabat bilang, oh kayaknya mati orang ini. Kebiasaan Nabi kalau sudah ngomong begitu, orang yang disanjung begitu, orang didoakan begitu menjelang perang, biasanya mati, tewas. Oh, sebenarnya orang ini tewas. Tapi orang-orang mengatakan apa? Kalau Nabi sudah mendoakan begitu, ada rasa cemburu. Seandainya saya orang yang didoakan Nabi. Karena kalau Nabi sudah doa, pasti dikabulkan. Seandainya saya ya. Posisi Amir bin Al-Aqwa. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW terus menunggu orang-orang di depan Khaybar sampai Nabi mengatakan besok akan ada orang yang la'atiyanna raya godan ila rajulin yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yuhibbuhullaha wa rasulah. Besok roya, panji akan diberikan kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Kata sahabat berharap, semoga saya diberikan panji. Soalnya gelarnya apa? Dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Semua sahabat berharap dia memegang panji melawan orang-orang Khaybar. Ternyata besok paginya diberikan kepada siapa? Siapa yang tahu? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Ali berteriak memanggil orang untuk menyerah, mendakwahi mereka kepada Islam. Maka seluruh istri, harta, anak-anak dan seluruh perkebunan tetap menjadi milikmu. Tapi apa kata salah seorang dari Yahudi, namanya Marhab. Tidak, kami tidak mau menyambut seruanmu wahai Ali. Dia bersenandung syair, aku adalah Marhab, pendekar Khaybar, katanya dengan sombongnya. Ditantang duel 1 lawan 1. Majulah Amir bin Al-Aqwa yang tadi bersenandung itu. Dia perang tanding, ternyata terbunuh Amir bin Al-Aqwa. Sebagaimana kata para sahabat tadi, pasti terbunuh orang ini, katanya. Setelah didoain Nabi, yarhamuhullahu, semoga Allah merahmati Amir bin Al-Aqwa ketika bersenandung tadi itu loh. Nah, ternyata benar dia perang tanding lawan Marhab, orang Yahudi itu, tewas dia terbunuh Amir bin Al-Aqwa. Kemudian maju Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib maju. Ali bin Abi Thalib tidak pernah dalam sejarahnya perang tanding tidak pernah kalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian seketika Marhab tewas di tangan Ali bin Abi Thalib perang tanding. Saudaranya Marhab maju, tewas lagi di tangan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya pimpinan Quraisy, pimpinan Bani Nadir, siapa namanya? Istrinya Sofia, suaminya. Huyai bapaknya ya. Kinanah, kalau Huyai bin Akhtab bapaknya. Kinanah bin Abil Huqaiq yang tadi kita bilang ya. Itu pengantin baru ini. Kinanah bin Abi Huqaiq dan Sofiyah bin Huyai bin Akhtab masih pengantin baru ini. Tapi Sofiyah ini belum masuk Islam ya, dan masih menjadi istri Kinanah bin Al-Huqaiq. Nah, nanti ketika ditaklukkan baru diambil Nabi SAW. Singkat cerita, pimpinannya Kinanah bin Abil Huqaiq, suami Sofiyah bin Huyai, yang nanti akan menjadi ummul mukminin ya. Karena sudah terdesak ya, pimpinannya mati, orang pemberani di antara mereka tewas di tangannya Ali bin Abi Thalib. Ya Muhammad, bagaimana kalau engkau biarkan kami hidup, jangan kau ganggu anak istri kami, tapi kami tinggalkan seluruh harta kami, orang-orang Bani Nadir di Khaybar ini kami tinggalkan untuk kalian, orang-orang Islam. Apa kata Nabi? Saya pegang kata-katamu, katanya. Karena biasa berkhianat kan? Bani Qainuqa berkhianat,
Bani Quraidah kemarin berkhianat, ini Bani Nadir, kebiasaan orang Yahudi berkhianat. Nabi bilang, baik kalau begitu kalian selamat bersama istri anak kalian, harta kalian kami sita. Saya pegang omonganmu. Ternyata di tengah perjalanan ketahuan berkhianat dia. Kinanah bin Abi Hukek. Harta inti orang Khaybar disembunyikan. Harta inti orang Khaybar disembunyikan, ketemu emas segala macam. Harta inti. Yang dikasih itu yang ya pedang lusuh, baju besi lusuh, gitu. Ecek-ecek dikasih senjata. Terus kebun-kebun yang ini di sana disembunyikan, hasil ini disembunyikan. Akhirnya ketahuan Nabi Muhammad SAW, Kinanah bin Abi Hukek dipenggal dia. Karena dia kemakan omongannya sendiri. Dia berjanji, saya kasih semua, biarkan kami hidup. Ketika diturutin Nabi Muhammad, ternyata tidak kasih semua. Ada harta inti yang disembunyikan, dipenggal, diambil hartanya, semua boleh keluar, meninggalkan Khaybar. Tidak jadi perang juga kan? Bani Quraidah juga gitu, Bani Qainuqa juga gitu. Tidak ada yang perang Bani orang-orang Yahudi, karena memang pengecut. Orang Yahudi pengecut. Coba lihat di TV-TV itu, tentara Israel begini, orang Yahudi bawa pedang, bawa apa? Senjata, dilempar-lempar sama anak kecil lawannya, kayak gitu. Itu pengusiran Bani Nadir di Khaybar. Setelah ditaklukkan Khaybar, perempuan-perempuannya ternyata disita ya. Terus salah satu yang ditawan juga siapa? Ya Ummul Mukminin itu, Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai nasabnya sampai ke Nabi Harun. Bin Harun dia. Nah, Sofiyah bin Huyai ditawan. Datang Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi sahabat Nabi yang tampan, yang kalau Jibril turun menyerupai Dihya Al-Kalbi. Nah, datangnya Rasulullah, izinkan saya ambil satu wanita untuk saya jadikan budak atau istri. Kata Nabi, ya ambil satu silakan. Diambil Sofiyah sama Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi. Nanti Dihya Al-Kalbi ini, bukan nanti ya, kemarin sudah dia ke Romawi kirim surat. Biasa kalau Nabi ngirim delegasi nyari yang tampan-tampan, yang ahli diplomasi, yang bagus tutur katanya. Termasuk Dihya Al-Kalbi ini dipercaya oleh Nabi SAW untuk membawa surat ajakan masuk Islam Nabi kepada Raja Romawi, Dihya Al-Kalbi. Nah, datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya minta satu untuk jadikan istri atau budak. Ambil satu. Diambillah Sofiyah. Sofiyah, orang-orang ribut. Ya Rasulullah, itu Sofiyah itu paling cantik katanya. Anaknya Huyai bin Akhtab, kepala suku. Harusnya buat engkau wahai Rasulullah. Kata Nabi, oh iya, buat sini katanya. Gitu. Diganti sama, wahai Dihya, kamu ambil yang lain, ini buat saya katanya. Nah, diambil. Nah, Sofiyah bin Huyai ini setelah dinikahi Nabi SAW diledek-ledek ya sama Aisyah atau ndak Hafsah ya, diledek-ledek. Nah, kamu ini anak Yahudi gitu. Kamu cantik ya, selalu bikin istri yang lain cemburu. Cantik sampai dikatakan apa? Ngadu, dia nangis ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya diledek-ledek sama Aisyah, Sofiyah, Hafsah katanya. Aisyah dan Hafsah. Dikatakan saya ini anak Yahudi. Nabi bilang apa? Nanti kalau lain kali kamu diledek, jawab katanya. Bagaimana engkau meledek aku? Bapak saya Nabi, paman saya Nabi, suami saya Nabi. Maksudnya bapak saya Nabi, maksudnya Harun ya. Sampai ke Harun nasabnya. Paman saya Nabi, Musa. Musa kan saudara Harun ya. Paman saya Nabi, bapak saya Nabi, sekarang suami saya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana engkau meledekku? Diam langsung dia Aisyah dan Hafsah. Talak ya, Hafsah, Sofiyah. Bagaimana engkau meledekku? Suami saya Nabi, bapak saya Nabi, paman saya Nabi. Sementara engkau suamimu aja Nabi, bapak bukan Nabi, paman bukan Nabi. Kalau saya bapak, paman Nabi, suami Nabi. Akhirnya berhenti diledek Sofiyah. Nah, seperti yang dulu Anda ceritakan, Sofiyah bintu Huyai ini malam pertama memar ya, sudah diceritakannya kemarin, memar ya pipinya ya. Karena ditempeleng oleh suaminya. Tadi siapa nama suaminya? Lupa lagi. Kinanah bin Abi Hukek. Kinanah bin Abi Hukek ini pernah tempeleng karena Sofiyah bercerita, saya bermimpi wahai suamiku, saya lihat rembulan hilang dari peraduannya, dari tempatnya, jatuh ke pangkuan saya, langsung ditempeleng. Kamu ini akan dinikahi oleh orang besar, ditempeleng. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tempeleng dia, memar wajahnya. Nah, makanya suaminya itu orang apa ya? Orang berilmu ya, ilmu nujum, ilmu pergerakan bintang akan terjadi, dan tentunya ilmu setan ya.
Karena tidak boleh begitu belajar ilmu nujum. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, man iktabasa su'batan minan nujum, iktabasahu su'batan minas sihir. Siapa yang mengambil sedikit saja dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, dia sudah mengambil sedikit ilmu sihir. Tidak boleh ilmu nujum. Nah, kalau pergerakan ini bintang begini akan terjadi ini dan itu. Kadang-kadang benar, karena dikabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita bahwa bahwa para jin itu mencuri dengar dari langit ya, dengan saling saling bahu sampai ke atas langit. Bagaimana terus fisiknya jin itu kok kuat? Enggak ada yang tahu ya. Jin itu makhluk gaib. Nabi pun tidak tahu bagaimana wujud sesungguhnya jin, kecuali menampakkan diri dalam bentuk ini dan itu. Wujud asli tidak ada, dalamnya juga makhluk gaib, tidak pernah. Jadi kalau ada yang mengaku saya di sana ada jin penunggu, sapi penunggunya, ribut di kampung anak waktu itu, sapi. Itu dusta, bohong ya. Karena jin itu kadang-kadang, ia sekarang menampakkan diri dalam bentuk sapi, bisa saja sebentar lagi jadi kucing, karena dia bisa berubah diri dalam bentuk apa saja ya. Jadi jin itu wujud aslinya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, kayak gitu. Tidak ada yang tahu. Begitu ilmu nujum. Kadang-kadang jin berhasil mencuri dengar, dikabarkan ke bawah, kata Nabi, ke bawah, sampai kepada para kaki tangan para setan dari kalangan dukun. Kabar yang dicuri itu dicampur dengan 100 kedustaan. Jadi satu benar dicampur dengan 100. Jadi kadang-kadang dukun itu benar ramalannya, kadang-kadang karena memang begitu. Kadang-kadang setan berhasil mencuri dengar. Nah, nanti kalau sudah berhasil tebakannya langsung diekspos besar-besaran, tuh kan, bener kan? Tapi kalau tidak benar, dia tidak ada yang ekspos. Nah, jadi suami Sofia, siapa namanya? Jinan bin Abil Huqaiq, itu ahli begitu. Makanya ketika dia bercerita bahwa saya bermimpi begini dan begitu, ada orang besar yang akan menikahimu, dia tempeleng dia. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Sofia bin Abil Huqaiq. Kemudian harta rampasan itu dikumpulkan, dibagi-bagi. Di saat pembagian harta warisan, pulang rombongannya Ja'far bin Abi Thalib dari Habasyah. Ingat yang hijrah pertama ya? Ja'far bin Abi Thalib, ada Utsman, Ruqayyah. Nah, sebagian sahabat ada yang pulang, sebagian menetap di sana. Yang menetap ini ya Ja'far bin Abi Thalib ini dan istri-istrinya. Ja'far bin Abi Thalib kakak kandung Ali bin Abi Thalib ya. Sama binnya sama kan? Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, saudara kandung. Ada cerita yang menarik antara Ja'far bin Abi Thalib ini nanti wafat perang Mu'tah ya. Wafat perang Mu'tah yang ketika tangannya terpotong, tangan kanan terpotong, tangan kiri terpotong, dia terus maju memegang panji. Wafat, tewas Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian punya istri. Istrinya diambil sama Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar As-Siddiq lahir anak namanya Muhammad. Nah. Jadi ini jandanya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq wafat. Janda lagi kan? Diambil sama Ali bin Abi Thalib. Mantan iparnya dulu ini. Jadi istrinya Ja'far bin Abi Thalib punya anaknya Abdurrahman. Dapat dari Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian diambil sama Abu Bakar As-Siddiq, dapat anak namanya Muhammad. Abu Bakar wafat, diambil lagi sama Ali bin Abi Thalib, mantan kakak iparnya. Udah azan ya, nanti lanjut setelah azan. Azan dulu. Nah, jadi ketika perang Mu'tah, Ja'far bin Abi Thalib terbunuh ya. Terbunuh yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, kami menemukan jasadnya Ja'far bin Abi Thalib tidak kurang dari 80 sabetan pedang, tombak dan anak panah, semuanya ada di depan, tidak ada di belakang. Saking beraninya Ja'far bin Abi Thalib. Saking beraninya. Tewas, meninggalkan seorang istri janda, diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq setelah menjadi khalifah 2 tahun wafat. Janda lagi kan, diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Dari Ja'far bin Abi Thalib dapat anak Abdurrahman. Dari Abu Bakar As-Siddiq dapat anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Pernah dengar ya? Tokoh tabi'in.
Nah, itu ibunya ya itu. Dia apa namanya? Ibunya itu jandanya Ja'far bin Abi Thalib. Setelah itu pernah selisih paham Abdurrahman dengan Muhammad. Berantem, ribut, saudara ribut. Ditenangin sama bapak tirinya Ali bin Abi Thalib. Oh, enggak boleh ribut, enggak boleh jauh. Enggak bisa dia, enggak kuat. Ribut seru, ribut. Akhir dipanggil istrinya. Oh iya, lihat anakmu itu ribut, saya enggak bisa lerai, berantem dia anak dua itu. Saya enggak didengar sama orang dua ini. Akhirnya ibunya marah. Dia bilang, "Ya Abdurrahman, bapakmu itu Ja'far bin Abi Thalib, At-Tayyar, digelari At-Tayyar, tewas pendekar di perang Mu'tah." Dia bilang gitu kan. Yang digelari At-Tayyar, yang di surga nanti dia terbang kemana dia mau dengan sayapnya. Kamu anak orang hebat, tak boleh begitu, begini, disanjung bapaknya. Dan engkau wahai Muhammad, bapakmu Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, dijamin masuk surga. Begini. Ali bin Abi Thalib dengar, didengar. Apa dia bilang Ali bin Abi Thalib? Kau tidak menyisakan sedikit pun pujian untukku, habis untuk semua suamimu, katanya. Makanya tidak boleh kita bikin cemburu pasangan itu, jangan sanjung istri orang begini, kamu kok enggak, jangan gitu, tidak boleh. Sampai begitu. Disanjung, bapakmu At-Tayyar, bapakmu manusia terbaik setelah Rasul, bapakmu ini pendekar perang Mu'tah yang tidak gentar melawan 200.000 pasukan, begini. Kau tidak menyisakan sedikit pun pujian untukku, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau zaman dulu begitu ya, bukan aib mengambil ini janda, sahabat. Ya diketahui kualitas sahabiah juga kan, orang yang juga dijamin masuk surga segala macam. Nah, itu sekilas Bani Khaybar. Harta dibagikan, harta rampasan perang. Kemudian apa? Orang-orang yang baru datang dari Ethiopia, dari Habasyah juga dapat bagian rampasan perang. Artinya apa? Kalau orang dapat harta rampasan perang, berarti dia ikut andil dalam perang itu. Sebagaimana perang Badar dulu, Utsman bin Affan tidak ikut karena memang sedang menjaga Ruqayyah yang sedang sakit, dan Nabi izinkan. Karena memang tidak diumumkan kan. Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar, tapi mendapat harta rampasan perang, ghanimah, sehingga dia tercatat sebagai orang yang ikut perang Badar. Dapat jaminan juga yang Allah katakan, if'alu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Berbuatlah sesukamu wahai pelaku perang Badar, sungguh telah wajib atas kalian surga. Utsman bin Affan dapat juga. Sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib datang dari Ethiopia, dari Habasyah, mendengar Nabi hijrah ke kota Madinah, langsung dari Habasyah ke Madinah, dapat harta rampasan perang. Nah, zaman dulu begitu. Tidak boleh kalau kita dikatakan misalnya orang Islam perang ngambil harta orang begini. Memang dihalalkan di kita ya. Tidak, kadang-kadang orang dijatuhkan dari Islam, dijatuhkan dari itu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, orang-orang liberal, orang-orang yang musuh Islam, orang munafik yang benci Islam, menyerang Nabi Muhammad SAW dengan ucapan apa? Waliyazubillah, dikatakan Nabi Muhammad ini suka sama anak kecil, menikahi Aisyah waktu kecil. Apa kira-kira bantahnya itu? Karena memang kebiasaan orang zaman dulu ya begitu. Nah, tidak bisa kebiasaan zaman dulu kita ukur dengan kebiasaan orang sekarang. Terbukti tidak ada satupun musuh-musuh Islam, musuh Nabi Muhammad SAW menjatuhkan Nabi Muhammad dari sisi itu. Karena orang Persia juga begitu, nikahi anak kecil, Romawi juga begitu, nikahi anak kecil. Raja-raja mereka, kaisar mereka, Kisra mereka, begitu dinikahi anak kecil juga. Makanya tidak umum. Makanya tidak ada musuh Islam sejak zaman dulu. Yahudi kah, orang kafir Quraisy kah, orang Romawi Kristen kah, orang Persia Majusi kah. Tidak ada yang menjatuhkan Nabi Muhammad, mengatakan Muhammad ini pedofil, waliyadzubillah, dikatakan pedofil, ya suka sama anak kecil, kelainan jenis. Karena memang zaman dulu begitu, terbiasa. Orang sekarang menilai itu dari kebiasaan orang sekarang yang tidak bisa begitu. Nah, kebiasaannya begitu. Bahkan orang Romawi juga menikahi anak-anak kecil, raja-raja mereka. Karena kebiasaan zaman dulu begitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan demikian, ya tidak tahu sejarah. Nah, ya bantahnya kayak tadi itu bilang begitu. Kebiasaan begitu. Maka perang orang-orang Bani Quraidah, Bani Nadir terusir dari Khaybar, pulang ke rumah-rumah mereka. Ada yang pulang kembali ke Syam, ada yang kemana sana kemari, karena sudah diusir oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Orang Quraisy
beres, tuntas. Orang-orang Yahudi tuntas. Kenapa Quraisy tuntas? Karena sedang terjadi ikatan perjanjian Sulhul Hudaybiyah ya. Sulhul Hudaybiyah itu perjanjian Hudaybiyah yang gencatan senjata berapa tahun kemarin? Kita belajar dulu. 10 tahun. 10 tahun enggak boleh perang, gencatan senjata. Ya kan salah satunya itu. Tidak boleh gencatan senjata 10 tahun. Orang yang masuk Islam ke kota Madinah dari Mekah harus dikembalikan. Adapun orang Madinah yang kembali ke Mekah kami tidak kembalikan. Itu kan butir-butir perjanjian kemarin Sulhul Hudaybiyah. Tidak boleh umrah tahun ini tapi boleh umrah tahun depan, segala macam. Nah, karena terikat perjanjian perang, tidak boleh perang 10 tahun, maka orang-orang Quraisy dianggap beres, tidak ada gangguan. Orang Yahudi semua sudah diusir. Bani Nadir diusir dari Khaybar. Bani Quraidah kemarin sudah dieksekusi semua. Bani Qainuqa yang menarik jilbab orang Islam itu diusir semua. Tinggal Nabi Muhammad SAW membereskan orang-orang mana? Sudah tujuannya sudah lebih luas lagi. Tinggal Nabi menyerang Romawi dan Persia nantinya. Tapi di tengah perjalanan ternyata nanti orang-orang Quraisy di perjanjian Hudaybiyah berkhianat, ya kan? Nanti kita akan bicara lagi tentang bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Berarti saat ini orang Yahudi sudah dianggap beres, tidak ada gangguan lagi karena semua sudah diusir dari kota Madinah. Kemudian orang-orang Quraisy beres, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Walaupun nanti pada akhirnya terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah, yang mana pengkhianatan itu nanti menjadi cikal bakal Fathu Mekkah. Cikal bakal pembebasan kota Mekkah. Kota Mekkah dibebaskan sebab pengkhianatan itu, sehingga semua orang Mekkah masuk Islam. Sehingga tidak ada lagi istilah kafir Quraisy. Karena orang Quraisy sudah masuk Islam semua ya, termasuk Abu Sufyan, pimpinan kafir Quraisy, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal, pimpinan salah satu dedengkot orang-orang Quraisy, semua masuk Islam. Baik keadaan terpaksa atau keadaan ridho, yang jelas mereka masuk Islam. Toh juga keislaman mereka juga besok baik, semacam Abu Sufyan dan lain-lain. Nanti kita akan cerita Sulhul Hudaybiyah insyaallah pekan depan, bagaimana isi perjanjiannya, kemudian bagaimana bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat setiap ada perjanjian selalu dipegang teguh, tidak pernah dikhianati, kecuali lawan berjanji itu yang berkhianat. Sebagaimana orang-orang Yahudi 3 suku besar itu, sebagaimana orang-orang Quraisy dalam mengkhianati perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Makanya Nabi SAW mengatakan orang Islam itu taat memegang perjanjian. Innal mu'minina ala syurutihim. Orang Islam itu taat memegang perjanjian. Kalau berjanji dengan orang Islam, para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak bakal dikhianati, kecuali lawan berjanji ini yang akan berkhianat. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kita akan berbicara tentang Sulhul Hudaybiyah. Setelahnya nanti insyaallah kita akan bercerita tentang perang Qadisiyah, perang Yarmuk, perang Mu'tah dan lain-lain ya. Karena orang-orang Quraisy sudah beres, orang-orang Yahudi sudah beres. Tinggal Nabi Muhammad SAW memerangi orang-orang Romawi, Kristen, orang-orang Persia penyembah api. Nah, naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.